Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang kali ini akan mengupas isu-isu yang menarik terkait dengan sektor otomotif di mana pemerintah akhirnya memperpanjang kembali down payment 0% untuk sektor otomotif. Langsung saja kita simak Market Review selengkapnya. Ya, Bank Indonesia memastikan akan melanjutkan kebijakan uang muka 0% di sektor otomotif dan properti. Gubernur Bank Indonesia menyebutkan kebijakan tersebut akan diperpanjang sampai dengan akhir tahun 2023 mendatang. Bank Indonesia melanjutkan kebijakan relaksasi kredit demi mendorong momentum pertumbuhan ekonomi tahun depan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan kebijakan DP 0% di sektor properti dan kendaraan bermotor akan diperpanjang sampai dengan akhir tahun 2023 mendatang. Peri menyebut relaksasi ini dilakukan salah satunya untuk mendorong pertumbuhan di sektor otomotif. Meski demikian, tidak semua lembaga pembiayaan atau bank bisa memberikan DP 0% kepada konsumen. Namun hanya lembaga keuangan atau bank dengan non-performing loan dan non-performing financing tertentu yang bisa menyalurkan pembiayaan dengan DP 0%. Perpanjangan ketentuan DP 0% ini berlaku efektif dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Demikian juga ketentuan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor yang telah dilonggarkan semula menjadi DP-nya adalah paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru juga diperpanjang. Berlaku efektif 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember. Peri menambahkan arah kebijakan Bank Sentral ke depan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas di tengah dinamika perekonomian global. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan tetap menggunakan instrumen kebijakan lainnya seperti digitalisasi, pendalaman pasar keuangan, hingga inklusi keuangan yang diarahkan untuk pemulihan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pemerintah kembali perpanjang DP 0% sektor otomotif. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kukuh Kumara. Beliau adalah Sekjen Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo. Selamat pagi, Pak Kukuh. Selamat pagi, Mas Pras. Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Salam sehat juga, Pak Kukuh. Terima kasih. Salam sehat juga untuk para pemirsa IDX. Terima kasih. Langsung saja kita akan review nih bagaimana update dari Pak Kukuh terkait dengan industri otomotif saat ini begitu dengan beragam kebijakan insentif yang sudah diberikan pemerintah untuk sejumlah sektor di tanah air. Ya, terima kasih. Memang kondisinya terus membaik. Jadi dari semenjak pandemi kita tahu dengan ada kebijakan dari pemerintah waktu itu di tahun 2021 adalah PPNBM DTP. Dan itu mampu mendongkrak kinerja industri otomotif. Dan sampai dengan Oktober tahun ini kita telah mencapai penjualan sampai di 851.000 unit. Jadi tinggal sedikit lagi 140 ribuan lagi kita mencapai proyeksi yang kita harapkan di kisaran 960.000 unit wholesale ya di tahun 2022 ini. Jadi masih cukup baik, cukup kuat kinerjanya. Apalagi kemarin dengan adanya pameran Gias itu juga mendongkrak. Bahkan di bulan September itu penjualan bulanannya hampir 100.000, hanya kurang 14 ribuan lah. Dan ini cukup baik kinerja tersebut. Rata-rata sudah mendekati atau sudah sama dengan kondisi sebelum pandemi. Demikian Mas Pras. Baik, berarti efektivitas ini sudah bisa dirasakan oleh para pelaku usaha khususnya di industri otomotif dengan beragam kebijakan. Betul, jadi manfaat kita berterima kasih kepada pemerintah dan dengan kebijakan-kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat bagi semua pihak ya. Jadi konsumen juga merasa diuntungkan mendapatkan manfaatnya dengan membeli kendaraan yang harganya relatif lebih rendah ketimbang sebelumnya karena adanya PPNBM DTP. Yang kedua juga pemerintah juga mendapatkan manfaatnya karena dengan meningkatnya penjualan maka juga pendapatan pemerintah baik pusat maupun daerah juga akan meningkat sejalan dengan bertambahnya kendaraan. Di sisi lain tentunya juga industrinya merasakan manfaatnya
karena kemudian produksinya berangsur-angsur menuju normal. Dan Baik, itu juga mempekerjakan banyak orang kan. yes, Ya. yes. Kalau kita bicara mengenai utilisasi dari pabrik otomotif sejauh ini sudah berapa persen ini Pak Kuku mengejar target tadi sekitar 961 ribu ya, sekarang sudah 851 ribu. 51 ya. Iya. Jadi kalau kinerjanya memang masih kita belum penuh pulih ya. Oke. Karena dalam keadaan normal sebelum pandemi saja utilisasi kapasitas industri kita itu baru di 53%. Saat ini kita mendekati ke 50%-an. Oke. Kita harapkan kalau kita bisa memproduksi dan menjual lebih dari 1 juta itu kita kembali normal. Dan yang kita harapkan sebetulnya adalah kita ingin melewati garis psikologi 1 juta. Karena selama 10 tahun kita itu produksinya maupun penjualannya di kisaran 1,3 juta ya. Oke. Nah kita ingin tembus harusnya bisa lebih dari 2 juta. Nah inilah yang menjadi cita-cita kita semua di para pelaku industri otomotif kita. Harusnya bisa tembus di atas 2 juta. Cuma Oke. pertanyaannya kapan dan bagaimana caranya itu yang sedang diupayakan saat ini. Baik, ini salah satu angin segar juga disampaikan oleh pemerintah khususnya dari Bank Indonesia yang akan memperpanjang ya down payment 0% sampai dengan tahun 2023. Apakah ini menjadi booster lah bisa dikatakan ini Pak Kuku untuk angka penjualan kendaraan bermotor di Indonesia? Ya, ini cukup menarik dengan kebijakan dari BI untuk memperpanjang atau melakukan 0% down payment bagi konsumen kendaraan bermotor, juga ada properti juga tadi ya. Ya. Nah, bagi kendaraan bermotor tentunya juga menarik karena kita mengantisipasi yang disampaikan bahwa tahun depan kan kemungkinan besar juga ada resesi dan inflasi dan sebagainya. Namun kita bersyukur Indonesia kinerjanya cukup bagus, bahkan laporan BPS bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga ini 5,7 kalau nggak salah ya. Itu juga sinyal positif bagi industri otomotif. Namun tidak ada salahnya kita juga harus berhati-hati dan ditambah dengan berita bahwa DP 0% diperpanjang di tahun depan, ini juga sinyal positif bagi industri otomotif. Tinggal kemudian bagaimana kita memanfaatkan itu, kita yang sudah swasembada kendaraan bermotor ini juga perlu meningkatkan. Di samping untuk dalam negeri, tentunya kita juga ingin meningkatkan ekspornya. Oke, kalau kita coba komposisi perbandingan antara penjualan di dalam negeri kemudian kinerja ekspornya sendiri saat ini bagaimana Pak Kuku? Apakah memang kita masih fokus untuk mengejar demand di dalam negeri atau tadi karena sudah surplus kita tinggal mencari lagi atau meningkatkan lagi kinerja ekspornya? Ya, dua-duanya kita kejar Mas. Jadi tidak hanya mengandalkan dalam negeri, tapi dalam negerinya sebagai basis yang cukup kuat karena dalam negerinya juga besar nih, pasarnya 1,3 juta misalnya. Ekspor kita pun cukup menarik. Di bulan September kemarin kita sudah melampaui ekspor tertinggi selama 1 tahun di tahun 2019 sebelum pandemi, di mana sekitar 330-an kita ekspor di tahun 2019. Nah kita di bulan September kemarin ekspornya sudah tembus di atas 334.000 unit. Nah ini kita yang coba ingin manfaatkan terus, mencari pasar baru, pasar-pasar non-tradisional, sehingga kita bisa mengoptimalkan kapasitas yang ada. Begitu Mas Pras. Tapi kalau kita bicara mengenai tantangan, ini bicara mengenai ekspor ya. Tadi kan di luar negeri ancaman resesi juga masih tetap ada. Kalau kita bicara mengenai diversifikasi negara tujuan ekspor otomotif Indonesia ini, yang prospektif itu di mana? Kalau Gaikindo melihat begitu dan teman-teman pelaku industri otomotif. Ya, salah satu yang prospektif adalah Australia, negara tetangga kita. Oke. Di Australia ini pasarnya sekitar 1,2 juta setahun dan Australia sudah tidak memiliki industri otomotif. Kenapa nggak kita supply dari Indonesia? Karena secara geografi kan kita lebih dekat. Tinggal kita kemudian mencari produk-produk apa saja yang diinginkan oleh Australia dan seharusnya sih kita juga bisa membuatnya. Oke. Tinggal kemudian approval dari prinsipal untuk menyetujui kita produksi di Indonesia dan kita ekspor ke Australia. Di sisi lain juga kita punya negara-negara tujuan lain yang misalnya di Amerika Selatan, itu juga salah satu tujuan baru ya. Dengan Australia kita sudah memiliki Indonesia-Australia CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Salah satu itemnya yang bisa diekspor ke sana adalah produk otomotif dari Indonesia. Baik, ini menarik kalau bicara mengenai demand di dalam negeri yang masih tetap tumbuh, sementara
masih ada kelanjutan dari DP 0%. Jenis kendaraan apa ini yang diminati oleh konsumen Indonesia? Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan penjualan retail mobil di Indonesia. Kita lihat perbandingan Januari sampai dengan September ya 2021 dan 2022. Kita lihat tahun lalu 627.537 unit mobil yang terjual, sementara dari sisi Januari September tahun ini sudah melonjak hingga 758.216 unit atau naik sekitar 20,8%. Lantas bagaimana dengan kinerja ekspor mobil nasional completely build up ini per unit? Januari September juga kita lihat rentangnya tahun 2021 207 ribuan, kemudian di 2022 334 ribuan unit atau naik 61,2%. Dan selanjutnya bagaimana dengan total produksi mobil di Indonesia? Kita lihat Januari September 2021 794,385 unit, kemudian di tahun ini Januari September sudah tembus 1.665.525 unit atau meningkat 34,1%. Ya, itu ya beberapa data yang akan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kukuh Kumara. Baik, Pak Kukuh, kita akan lanjutkan kembali. Berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan ini, rata-rata kenaikan double digit ini Pak. Nampaknya sektor otomotif memang terus bergeliat begitu ya dengan beberapa insentif yang seperti Anda sampaikan tadi sebelumnya, dan ini efektif, terbukti begitu meningkatkan dari sisi penjualan, produktivitas juga. Bagaimana Anda melihat dengan data yang tadi sudah disampaikan? Paling tidak ini masih akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun? Akan tetap berlanjut pertumbuhannya, dan kita harapkan kita juga bisa mencapai apa yang kita proyeksikan di 960, mudah-mudahan juga bisa tembus 1 juta. Oke. Ini adalah angka psikologis, kalau kita tembus 1 juta itu kita mulai kembali ke arah kondisi sebelum pandemi. Dan kita berharap demikian karena cukup luas dampaknya, karena ada begitu banyak masyarakat yang bekerja atau melibatkan tenaga kerja yang cukup banyak, lebih dari 1,5 juta orang dari backward linkage maupun the forward linkage-nya. Dan potensinya cukup besar, Mas Pras, karena kemudian dengan semakin membaiknya pengendalian COVID-19, ini juga masyarakat mobilitasnya juga makin baik. Nah, mobilitas yang meningkat ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi ya, apalagi kemudian banyak proyek-proyek infrastruktur yang sudah selesai, jalan sudah makin banyak, jalan tol, dan masyarakat menggunakan kendaraan bermotor itu untuk bepergian. Bahkan kemudian kalau di Jawa yang biasanya naik pesawat, mereka sekarang menggunakan kendaraan bermotor. Sambil melakukan usaha, mereka juga melakukan wisata, kuliner juga tumbuh. Dan kemudian juga dengan adanya e-commerce itu juga menuntut makin banyaknya jenis kendaraan yang dipergunakan untuk keperluan logistik. Dan ini semacam snowball effect ya ke mana-mana, dan snowball effect yang cukup positif saya pikir. Itu dia, menarik. Kalau kita bicara mengenai jenis kendaraannya ini sekarang Pak Kukuh. Ya. Apa yang paling diminati saat ini? Apakah ini juga yang disesuaikan dengan kantong masyarakat dan sebagian besar atau dominasinya itu di sektor yang mana? Ada dua hal. Ya. Jadi kalau mengenai yang diminati masyarakat, memang dengan GDP yang masih di kisaran 4.000 US dollar ya. Maka kendaraan-kendaraan yang paling banyak diminati masyarakat kita itu adalah kendaraan-kendaraan yang harganya di bawah 300 juta. Nah, itu satu hal. Yang kedua adalah jenis kendaraan-kendaraan MPV masih mendominasi, yaitu 7-seater itu masih mendominasi. Namun kemudian namanya ada indikasi shifting ke arah SUV ya, Sport Utility Vehicles. Namun kondisinya masih belum terlalu banyak berubah. Seperti itu, sedan mulai juga diminati, namun sebetulnya secara global itu yang ada di dunia yang diharapkan. Nah, kita juga berharap kita memproduksi sedan yang bisa diekspor. Varian-varian mobil itulah yang perlu kita pikirkan. Oke, itu dia. Berarti kalau kita lihat MPV, 7-seater, kemudian yang beralih perlahan-lahan begitu ke SUV, mengingat SUV, ini tantangan yang mungkin karena kondisi geografis ya, ini kemudian juga banyak yang senang akhirnya berpetualang dengan menggunakan kendaraan. Ini juga sama tidak kondisinya dengan pasar ekspor kita, Pak Kukuh? Betul, kalau kita seperti tadi, orientasi pasar di Australia. Australia itu perlu kendaraan-kendaraan cenderung ke arah SUV ya. Kalaupun sedan maupun sedan premium.
Dan kita punya potensi, kita mampu memproduksi itu. Kita punya beberapa pabrikan yang mampu memproduksi sedan-sedan premium tersebut dan bisa diekspor. Dan ini pasarnya cukup menarik. Setahun itu ada beberapa jenis kendaraan, 3 atau 4 brand. Dan itu pasarnya lumayan, ada sekitar setahunnya 40.000 masing-masing brand. Nah, kalau kita mampu mensuplai atau mengisi ceruk pasar itu, ada 3 atau 4 brand, ya 40.000 kali 4 kan lumayan tuh. Itu baru satu negara. Kita juga bisa ekspor produk-produk premium tadi ke misalnya ke Tiongkok ataupun ke Jepang. Kita balikan. Biasanya kita impor, kita juga bisa ekspor ke sana. Iya. Tentu dengan kualitas yang sudah setara begitu ya Pak Kukuh ya. Betul. Otomotif ini standarnya udah global ya. Jadi kita mengadopsi UNR perlahan-lahan mengarah ke sana. Jadi kalau kita ekspor kendaraan itu ke negara tujuan tentunya sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh negara-negara tersebut. Oke, tantangan beberapa waktu lalu terkait dengan adanya kelangkaan suku cadang dalam artian semikonduktor begitu. Apakah masih dirasakan oleh pelaku industri otomotif hingga hari ini, Pak Kukuh? Ya, masih. Kalau kita bicara kelangkaan semikonduktor itu mungkin perlu waktu beberapa tahun lagi sampai betul-betul terurai. Karena kita berkompetisi dengan banyak sektor ya. Karena sektor elektronik pun memerlukan semikonduktor, sementara sumbernya mungkin sangat terbatas. Nah, itulah yang disiapkan. Setidaknya kita juga lebih siap dalam hal pengadaan suku cadang. Termasuk salah satunya yang sekarang lagi krusial adalah chips. Ini sifatnya global. Namun kita juga perlu hati-hati dan bersifat proaktif bahwa suku-suku cadang yang lain pun perlu kita siapkan agar para pelakunya melakukan pendalaman. Karena kemudian jangan sampai suku cadang kita ini hanya untuk supply di dalam negeri, tapi kita juga bisa menjadi pemain global. Nah, kalau udah ranah situ ini sedikit di luar ranah kami dari Gaikindo, karena itu udah komponen ya. Gitu. Yes, betul. Untuk asosiasi industri komponen lainnya begitu ya. Betul. Baik, Pak Kukuh, dengan pelemahan nilai tukar rupiah, depresiasi rupiah kan terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Apakah ini berdampak terhadap tadi produktivitas, kemudian juga biaya produksi misalnya? Itu bisa dua sisi ya, karena kalau kemudian dilihat itu pelemahan rupiah, itu kan membuat barang-barang kita jadi cukup kompetitif ya. Namun di sisi lain kita perlu beberapa komponen atau subkomponen yang masih kita impor, dan impornya menggunakan mata uang lain ya. Nah, ini yang cukup menarik kemarin dari penjelasan dari Bank Indonesia bahwa dengan adanya sistem digitalisasi kita juga bisa menggunakan mata uang lain, misalnya dengan Thailand kita langsung bisa bet tanpa harus menggunakan mata uang asing misalnya US dollar. Ini juga salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia, cukup menarik. Kalau itu bisa kita lakukan maka kita juga bisa paling tidak mengurangi dampak dari adanya depresiasi rupiah. Jadi depresiasi itu bisa kita lihat sebagai hal yang positif karena kemudian barang kita menjadi murah, tapi di sisi lain kalau kita banyak tergantung dari komponen luar, ini juga bisa menyulitkan kita. Nah, kita harapkan dengan pendalaman komponen tadi, setidaknya kita sudah semakin lebih baik lagi. Oke, lantas strategi apa saja yang sudah disiapkan untuk mengejar tadi target psikologis 1 juta unit begitu ya per tahun dari produksi otomotif Indonesia? Ya, semakin menarik perbincangan kita mengenai sektor otomotif. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kukuh Kumara, Sekjen Gaikindo. Ya, Pak Kukuh, ini menarik kalau kita bicara mengenai strategi yang juga dilakukan oleh produsen otomotif di Indonesia. Kalau Anda katakan tadi sudah ada perlahan-lahan shifting begitu ya dari kendaraan 7-seater begitu kepada SUV. Dan ini nampaknya juga banyak sekali produsen yang mengeluarkan compact SUV begitu yang mungkin lebih small dan mungkin akhirnya terjangkau juga nih bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Kukuh? Ya, jadi memang dengan saya nggak tahu ya, kalau ini dianggap bahwa masyarakat pun daya belinya juga membaik ya. Kalau memang dikatakan demikian, mereka ingin juga punya pilihan. Kalau semula kan pilihannya jenis-jenis yang di bawah 300 juta adalah kendaraan-kendaraan LCGC atau KPH2, low cost green car. Nah, kemarin dengan adanya PPNBM DTP, itu yang pembebasan pajaknya yang ditanggung pemerintah tadi itu menyebabkan muncul pilihan-pilihan baru, dan masyarakat
boleh dibilang menjadi naik kelas kan, yang tadinya jenis A mereka naik, oh saya punya pilihan yang lebih baik lagi. Nah itulah yang terjadi. Dan ini menarik karena kemudian memunculkan upaya untuk menampilkan varian-varian baru yang tentunya juga bisa lebih baik dan lebih terjangkau. Ya, bonus demografi millennials di Indonesia, menurut Anda inikah yang menjadi pangsa pasar dari produk-produk tadi? Salah satunya, dan bonus demografik tadi juga perlu kita manfaatkan. Sebagai catatan bahwa Indonesia dengan 279 juta penduduk, itu rasio kepemilikan mobilnya masih relatif rendah dibanding negara-negara tetangga. Berulang kali kami sampaikan bahwa rasio kepemilikannya masih 99 mobil per 1.000 penduduk. Dibanding dengan Malaysia yang sudah 490-an mobil per 1.000 penduduk. Dan kemudian Thailand sebagai pesaing terdekat kita, itu udah 275.000 mobil per 1.000 penduduk. Nah kita masih jauh. Itulah peluang untuk industri otomotif kita tumbuh. Dan kita sudah swasembada, jangan sampai pasar kita, pasar Indonesia ini, pasar mobil roda 4 ke atas di Indonesia ini paling besar di ASEAN. 34% pasar ASEAN itu adanya di Indonesia. Nah kita sudah swasembada, kita tidak ingin pasar kita ini dimanfaatkan oleh pabrikan mobil dari negara lain. Karena kita sudah bisa bikin mobil sendiri kok. Kenapa harus import CPU dari negara lain? Itu poinnya. Nah bicara mengenai kondisi, memang kalau importasi kendaraan itu lebih kepada yang premium, bukan ya Pak Kukuh? Karena kan memang ini agak beda dengan yang diproduksi di dalam negeri. Atau sebenarnya kita mampu juga memproduksinya? Tuh, yang saya katakan tadi, mobil premium pun bisa kita buat. Dan kita ingin bahwa mobil premium dibuat di Indonesia, diekspor ke negara lain. Umumnya, kendaraan-kendaraan premium yang kita import itu untuk kebutuhan khusus. Apakah itu untuk pertambangan, apakah itu untuk jenis-jenis yang lain yang karena volumenya tidak layak atau secara skala ekonominya nggak memenuhi untuk dibuat di Indonesia. Tapi kalau skala ekonominya sudah terpenuhi, kita bisa buat di Indonesia. Itu alasan kita untuk import CPU ya. Betul. Dan yang menarik lagi, kalau tadi insentif ditanyakan, apalagi kita nggak minta insentif sebetulnya ya. Yang kita harapkan adalah relaksasi pajaknya. Karena pajak mobil ini cukup tinggi. Nah kalau itu bisa dikurangi mata rantainya, pajak jenis-jenis pajaknya, ini juga akan mendorong tumbuhnya industri kita. Kita ingat pada waktu PPNBM di TP kan, itu pada waktu itu diskusinya, wah ini nanti gimana dampaknya dan sebagainya. Ternyata kemudian dengan adanya PPNBM di TP itu menghasilkan ada potensial loss dari pemerintah yang kurang lebih selama 3 bulan waktu dikaji sekitar 3, sekian triliun lah. Nah, ternyata gain-nya, dampak positifnya itu malah didapat di atas 5, sekian triliun. Jadi lebih positif kan. Itu sebabnya kami mengusulkan kalau memang diperkenankan adalah pengurangan pajak. Kita tidak minta insentif, tapi pajak kendaraan bermotor itu lebih disederhanakan sehingga kemudian lebih memacu industrinya. Nah, kalau industrinya tumbuh kan lapangan kerjanya juga banyak, optimalisasi ataupun peningkatan utilisasinya juga baik, makin banyak orang kerja, makin banyak orang dapat penghasilan rutin, makin banyak yang bayar pajak gitu kan. Iya itu dia, karena ini bisa terbayarkan dengan volume kendaraan yang terjual begitu dengan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Nah kalau kita bicara mengenai kondisi yang ada, kira-kira relaksasi pajak apa sih Pak yang diinginkan begitu apabila ini ada pengurangan di sana? Ya, yang menarik ya. Jadi itu ada yang dari pusat, ada yang di daerah, di pemerintah daerah. Itu ada BPNKB yang sekarang tarifnya sekitar 12,5%. Kemudian ada PKB sekitar 2,5%. Nah, itulah yang mungkin perlu kajian berapa sih pantasnya. Karena pernah dalam sebuah conference itu dianggap Indonesia ini salah satu negara yang pajak mobilnya, pajak kendaraan bermotornya paling tinggi. Yang ini pasti akan langsung ya terimbas kepada harga yang ditawarkan kepada konsumen begitu ya. Persis, iya. Berarti ini memang sangat krusial apabila ada relaksasi di sana begitu ya Pak Kukuh ya. Iya. Baik, tetap optimis berarti Pak Kukuh untuk menatap penjualan kendaraan bermotor khususnya mobil begitu yang tadi sudah disampaikan dengan DP 0%, kemudian diharapkan ada relaksasi lagi di beberapa jenis pajak begitu ya yang berlaku untuk kendaraan bermotor mobil di Indonesia. Baik Pak Kukuh,
Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang diberikan kepada pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan Sama-sama. aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sama-sama. Pak Kuku. Optimis dan waspada. Siap.